Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my video. Jadi kali ini saya akan berbicara panjang lebar mengenai diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit gangguan metabolik yang ditandai, pokoknya yang bermasalah adalah dari gangguan insulinnya. Baik itu insulinnya resisten, artinya resisten itu dia itu nggak ada, kadarnya ada, tapi dia itu nggak bisa menjalankan fungsinya dalam uptake glukosa kayak gitu. Ataupun dari pabriknya atau dari produksi, yaitu sel beta pankreas yang mengalami kerusakan di situ. Nah, secara umum ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu tadi yaitu karena kerusakan sel beta, baik itu karena autoimun atau gangguan pada imun maupun yang tidak diketahui penyebabnya atau disebut dengan idiopatik. Sedangkan kalau yang diabetes mellitus tipe 2, dia itu yang terjadi adalah resistensi insulin yang membuat insulin itu tidak bisa menjalankan fungsi dalam uptake glukosa dari darah ke sel gitu kan. Sehingga kadar glukosa pada darah itu sangat tinggi yang bisa dibuktikan dengan pemeriksaan tes gula darah. Gula darah sendiri ada gula darah sewaktu atau GDS, ada juga gula darah setelah makan atau postprandial, ada juga gula darah yang puasa, di mana sebelum dilakukan pemeriksaan GDP harus puasa selama berapa menit? Ya, betul. Selama berapa? Ya, 8 jam kayak gitu. Oke, langsung aja. Dalam topik kali ini kita akan banyak bicara DM. Nah, biar kita nggak kemana-mana, kita bahasnya dalam berbagai subtema. Yang pertama adalah clinical overview. Jadi di sini nanti dijelaskan juga kayak diagnosisnya, terus pemeriksaan fisiknya, habis itu indikasi-indikasi pemberian insulin, gangguan yang terjadi itu apa, atau patofisiologinya ada the aggregate 11, jadi ada 11 organ yang mengalami gangguan. Terus juga dijelaskan DMTV1 yang biasanya terjadi pada childhood atau pada anak-anak. Kemudian dari tata laksana farmakologi obat-obatannya, secara umum ada sekretogogu, ada atau yang meningkatkan sekresi insulin, ada sulfonylurea, di situ salah satu contohnya. Kemudian ada meglitinib, habis itu ada juga obat-obatan yang sifatnya insulin sensitizer, ada biguanin dan TZD, thiazolidine diioni kalau nggak salah. Itu sifatnya adalah sebagai insulin sensitizer. Ada yang juga penghambat alpha glucosinase atau proses-proses yang terjadi di GI tract kayak gitu. Ada juga obat jenis dari incretin, jadi insulin instatin pokoknya di intestine secreting insulin atau golongan-golongan incretin, contohnya GIP GLP1, terus ada juga DPP4 inhibitor, terus ada juga obat-obatan yang menghambat dari reabsorpsi glukosa ke dalam darah dari urin. Contohnya obat-obatan inhibitor SGLT2 kayak gitu. Kemudian kita akan menjelaskan komplikasi DM, kegawat daruratannya, terutama DM ini kan komplikasinya kalau misalkan terlalu banyak konsumsi insulin atau kekurangan insulin. Contoh kalau terlalu banyak konsumsi insulin itu kayak minum-minum OAD tetapi intake makanannya berkurang sehingga OAD kan membantu kerja insulin. Insulin mengambil glukosa pada darah tapi nggak ada glukosa yang dimasukkan, jadi jatuh pada kondisi hipoglikemi kayak gitu. Kemudian yang terakhir nanti kita juga sedikit singgung dari diet bagi DM, di mana orang DM ini memiliki tujuan khusus dalam dietnya, yaitu contohnya seperti pembatasan konsumsi gulanya, habis itu dari
asupan makannya digunakan diet 3J, tepat diet, tepat jenis pemberian, tepat waktu, dan 3J yang lain. Ada juga model piring T yang tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumsi serat dari penderita DM. Jadi ada piring model T kayak gitu. Nanti juga bahas di situ. Jadi langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu tentang clinical overview of diabetes mellitus. Ya ini kan kita udah masuk ke apa, pembahasan pertama, clinical overview of diabetes mellitus. Jadi pertama kita bahas dulu apa yang terjadi pada tubuh saat kondisi DM. Jadi ada 11 organ yang tadi udah saya bilang yang mengalami kerusakan kayak gitu. Eh, nggak semuanya penting sih, tapi kita hanya tahu, maksudnya sekilas aja apa sih yang terjadi pada 11 organ itu kayak gitu. Jadi yang pertama adalah dari pankreas. Di pankreas ini ada dua sel ya. Sebenarnya banyak sih, ada alfa, beta, dan lain-lain. Tapi yang berperan dalam eh, DM ini ada dua, yaitu sel alfa dan sel beta pankreas kayak gitu. Nah, sel yang mengalami kerusakan dalam produksi insulin itu adalah sel beta pankreas, itu mengalami kerusakan. Terus sel alfanya gimana? Nah, sel alfa itu membantu, justru meningkat nih produksi dari glukagon. Dimana kita tahu bahwasanya glukagon itu menghambat kerja dari insulin, jadi kayak feedback negatif kayak gitu. Kemudian ada juga pada otak ya, otak itu ada kaitannya dengan enzim leptin dan grelin, sehingga kita itu eh, banyak makan atau lebih cepat lapar, dan ini ada hubungannya dari gejala klasik yang ditimbulkan pada orang-orang yang terkena DM. Apa aja, yaitu polifagi, polidipsi, poliuria, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebab pastinya. Kayak gitu. Kemudian sel lemak, ya lemak itu meningkatkan lipogenesis, sehingga produksi dari badan keton itu meningkat. Nah, peningkatan produksi badan keton yang mungkin sangat tinggi itu bisa membawa kita jatuh ke dalam kondisi kegawatan, yaitu asidosis diabetikum kayak gitu. Dan itu bisa berisiko kalau misalkan tidak segera mendapatkan penanganan yang baik, bisa membawa risiko ke kematian kayak gitu. Nah, tadi DM itu banyak jenisnya. Ada dua ya, secara umum ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 itu terjadi karena kerusakan dari sel beta, artinya pabriknya nih rusak, sehingga otomatis nggak ada insulin tuh yang diproduksi di situ. Nah, kerusakan itu bisa jadi karena idiopatik atau tidak diketahui akibatnya, maupun terjadi karena autoimun kayak begitu. Habis itu tipe yang kedua yaitu DM tipe 2 yang ditandai dengan adanya resistensi insulin. Di mana resistensi itu artinya adalah dia itu tidak berfungsi, jadi tidak menjalankan fungsinya dengan ada. Insulinnya ada tetapi nggak bekerja gitu, kayak suatu eh, kayak suatu kayak misalkan ada aparat di suatu negeri yang banyak tapi nggak ada fungsinya kayak gitu. Itu kayak DM tipe 2. Di mana fungsi sendinya sendiri adalah menangkap atau mengabsorpsi, menyerap glukosa yang ada pada darah atau yang ada pada perifer untuk dialirkan menuju ke sel kayak gitu. Kemudian ada juga DM yang dia itu terjadi pada ibu-ibu yang sedang hamil. Kenapa? Karena pada ibu hamil itu terjadi peningkatan kebutuhan dari glukosa karena ada tambahan neonatus bayinya di situ, dan itu disebut dengan yang namanya diabetes gestasional. Dan biasanya dia ini terdeteksi pada trimester kedua dan trimester ketiga kehamilan kayak gitu. Kemudian ada juga eh, kehamilan karena penyebab yang lain kayak gitu. Apa aja? Contohnya misalkan karena
zat kimia atau karena suatu penyebab sindroma yang lain yang selain dari ketiga tadi, selain DM-tipe 1, selain DM-tipe 2, dan selain DM-tipe 3. Kemudian nih, kalau misalkan ada orang yang datang dengan kita gimana sih kita tahu apakah dia itu DM atau tidak? Yaitu dengan pemeriksaan penunjang. Apa aja pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan? Ya, pemeriksaan penunjang ini tujuannya adalah untuk memenuhi kriteria diagnosis yang ada pada pasien DM. Nah, kriteria diagnosis sendiri, kalau berdasarkan guideline nih, biasanya yang paling sering adalah gula darah puasanya itu lebih dari 126, di mana sebelum dilakukan gula darah puasa, pasien itu diminta untuk berpuasa selama 8 jam, tidak mengkonsumsi apapun sebelum dicek glukosanya. Gitu biasanya mulai jam 10 malam ya, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nanti jam 6 pagi periksa diambil gula darahnya untuk menentukan GDP-nya. Kalau lebih dari 126, itu berarti udah bisa ditegakkan diagnosis bahwasannya ini adalah DM-tipe 2. Kemudian selain itu apa aja ada juga nih pemeriksaan gula darah yang dilakukan sewaktu gitu. Maksudnya tanpa persiapan apa-apa gitu. Jadi ada orang langsung diambil aja gula darahnya kayak gitu. Itu kalau dia DM itu adalah nilainya lebih dari 200 dengan disertai gejala-gejala klasik pada diabetes mellitus kayak gitu. Apa aja sih gejala klasiknya? Nah, gejala klasiknya itu ada poliuria, suka pipis ya, polidipsi. Polidipsi itu gampang haus, kalau polifagi itu mudah lapar, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Tapi berdasarkan konsensus yang terbaru, misalkan ada orang nih datang dengan GDS-nya lebih dari 200 dan tidak menunjukkan gejala-gejala klasik dari DM, maka harus dilakukan pemeriksaan ulang terhadap GDS-nya. Jadi di make sure lagi terhadap GDS-nya gimana. Nah, kalau dia itu udah setelah pemeriksaan kedua ini lebih dari 200 lagi, meskipun tanpa gejala, apalagi terjadi pada orang-orang yang berusia muda, kayak gitu, udah berarti itu udah bisa ditegakkan diagnosis dia itu terkena DM-tipe 2. Itu berdasarkan konsensus terbarunya seperti itu. Kemudian dikenal juga yang namanya prediabetes kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gula darah sewaktu itu normalnya itu kurang dari 140 ya. Kalau sedangkan gula darah puasa itu kurang dari 100. Nah, kalau kalau misalkan 100 sampai 126 untuk gula darah puasa, berarti dia itu termasuk kategori prediabetes. Yang ini nanti ada hubungannya dengan faktor risiko yang dia itu menyebabkan diabetes. Kemudian kalau misalkan dia itu untuk yang GDS-nya lebih dari 140 nih, tapi kurang dari 200, dia itu termasuk fase atau sedang statusnya adalah prediabetes kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor risiko nih orang-orang yang biasanya mengalami atau yang lebih rentan lah kayak gitu ya. Kalau faktor risiko tuh kayak yang lebih rentan ya. Jadi yang orang-orang yang lebih rentan tuh yang gimana? Jadi yang pertama adalah orang-orang yang dia tuh mengalami berat badan berlebih. Mengukurnya apa? Yaitu dengan indeks massa tubuh yang lebih dari 23. Kenapa gitu? Karena IMT yang ideal itu 18 sampai 22,9 kayak gitu. Terus disertai beberapa keadaan klinis yang bisa menyebabkan dia itu menyebabkan faktor risikonya. Contohnya adalah hipertensi, terus ada juga dislipid ya dengan HDL kurang dari 35 atau trigliseridanya itu lebih dari 250. Habis itu dia itu juga ada mungkin ada keturunan yang terkena diabetes, habis itu obesitas tadi itu sendiri, kemudian mungkin keadaan lain, contohnya obesitasnya, habis itu ada juga eh, terkena golongan-golongan tertentu. Terus bagi orang-orang yang mungkin mager atau aktivitas fisiknya kayak kurang. Habis itu usia lebih dari 45 tahun
itu udah bisa ditegakkan dia itu terkena faktor risiko. Meskipun nggak ada hipertensi, nggak ada yang lain-lain, tapi kalau udah 45 tahun itu sebaiknya hati-hati, awas gitu ya. Udah warning tersendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya pengobatan dulu nih. Dari tata laksana ya secara umum. Meskipun nanti kita akan bahas juga di bagian yang farmakologinya kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau oke sebelum dilakukan eh, farmakologi untuk orang-orang yang misalkan pre-diabetes nih, ini bisa dilakukan tata laksana yang non farmakologi. Artinya apa? Yaitu dengan pendekatan nutrisinya dan juga aktivitas fisiknya kayak gitu. Kalau dari nutrisinya, nah pertama kita bahas apa nih? Karbohidrat misalnya ya. Nah, karbohidrat itu sebenarnya boleh ya makan karbohidrat, tetapi jenis karbohidrat yang memiliki serat tinggi atau karbohidrat kompleks. Nah, ini adalah misal contohnya ini adalah apa ya yang karbohidrat kompleks? Beras merah nggak sih ya? Beras merah terus roti gandum kayak gitu. Habis itu kalau untuk kalori gimana nih? Apakah tinggi kalori? Jawabannya it's no, no, nggak tinggi kalori kayak gitu. 20 sampai 25. Habis itu kalau untuk yang protein nih, apa sih yang nggak boleh? Ya sebenarnya kalau kayak ikan, udang kayak gitu boleh. Yang nggak boleh adalah yang mengandung SAFA ya, saturated fatty acid. Contohnya kayak daging-daging yang berlemak kayak gitu tuh nggak boleh. Habis itu juga lemak jenuh dan lemak trans itu dikurangi speknya. Bahkan lebih lebih amannya nggak usah aja gitu ya. Contohnya lemak jenuh kayak misalkan mau beli susu atau jus-jus itu nggak usah pakai susu kental manis. Kan susu udah manis kental ada full creamnya lagi itu sangat-sangat nggak usah banget gitu bagi orang-orang yang DM. Terus daging yang tinggi banyak lemak kayak gitu. Sebaiknya daging-daging yang tanpa lemak kayak gitu. Di situ kalau untuk manis-manis ya boleh kalau misalkan glukosanya itu menggunakan pemanis sintetis kayak gitu. Terus kalau untuk buah nih gimana kalau buah? Nah, buah itu dia kan memang manis tapi kandungannya itu bukan glukosa tapi dia itu fruktosa alami yang ada daripada buah. Jadi ya boleh-boleh aja gitu. Nggak ada anjuran untuk mengurangi konsumsi fruktosa. Tapi kembali lagi bahwasannya di dalam hadis dia itu juga kalau yang berlebihan juga kan nggak bagus kayak gitu. Di situ eh, dari aktivitas fisik nih. Nah, bahwasanya orang-orang yang terkena DM itu dia itu harus latihan fisik dengan kayak gimana jenisnya? Ya jenis aerobik ya. Contohnya bersepeda, lari cepat. Bukan lari, jalan cepat. Bersepeda, jogging dan berenang kayak gitu. Terus intensitasnya apa? Sedang. Menurunkan 50 sampai 70%. 3 sampai 5 hari per minggu dengan sekali olahraga itu 30 menit ya minimal sampai 45 menit atau kalau dalam satu minggu itu 150 menit dan nggak boleh jeda maksud selama 2 hari berturut-turut kayak misalkan Senin olahraga berarti Kamis olahraga lagi di Minggu olahraga lagi kayak gitu nggak boleh Senin olahraga terus Jumat itu kan lebih jedanya lebih kayak kurang terus yang perlu diperhatikan adalah aktivitas fisik itu bukan termasuk dari bagian olahraga contohnya kayak bersih-bersih rumah itu enggak termasuk bagian dari olahraga. Nah, setelah dilakukan approach dari non pharmacologicalnya, terus kita tuh baru bisa menentukan algoritma atau pemberian obatnya dengan beberapa pertimbangan evidence based medicine kayak gitu. Yang pertama adalah dari diagnosisnya dulu. Jadi kita ngasih obat itu harus ada dasarnya gitu. Yang pertama adalah dasar yang dilakukan adalah dari pemeriksaan HbA1c. Kalau misal, oh iya, sebelum itu ada juga obat-obatan yang enggak kita
algoritma aja. Jadi eh, dari pemeriksaan HbA1c tadi itu, misalkan pada pemeriksaan yang pertama dia itu kurang dari 75% untuk kadar HbA1c-nya, maka digunakan obat-obatan tunggal dari berbagai pilihan obat-obatan yang ada. Contohnya kalau mau beguinin atau metformin ya udah pakai metformin. Kalau mau sulfonyl urea pakai sulfonyl urea kayak gitu. Kalau mau TZD. Kalau mau GLP-1 inhibitor atau analog ya nggak itu aja. Terus kalau misalkan nih dia itu lebih dari 7,5% tapi nggak sampai 9% dari HbA1c-nya, bisa menggunakan dua obat dengan mekanisme yang berbeda. Contohnya kalau misalkan kita sulfonyl urea nih, bisa dipakai metformin karena metformin sendiri itu obat yang apa sensitizer dari pankreas, sedangkan kalau sulfonyl urea sendiri itu obat-obatan yang hmm, meningkatkan produksinya gitu ya. Terus bisa juga misalkan kalau mau sulfonyl urea sama arkabose. Arkabose itu penghambat alfa eh, ya alfa glukosinase inhibitor. Jadi boleh atau misalkan LP1 dari golongan incretin ini misalkan mau GBP4 dikombinasiin sama metformin, is okay kayak gitu ya. Terus kalau mau sulfonyl urea sama metformin sama apa GLP1 boleh. Metformin sama GLP1 malah lebih bagus. Tapi masalahnya untuk obat-obatan incretin itu harganya mahal kayak gitu ya. Jadi harus dilihat juga eh, dari harganya. Terus TZD sama metformin itu kan satu obat yang memiliki satu mekanisme yang sama. Jadi nggak boleh diberikan bersamaan. Kalau HbA1c-nya lebih dari 7%. Nah, kalau misalkan HbA1c-nya tinggi nih, lebih dari 9%. Atau kalau dikonversi ya, HbA1c itu kalau lebih dari 9% itu menggunakan gula darah acak atau sewaktu lebih dari 212 kayak gitu. Kalau yang 7% itu 154 gula darah acaknya. Dan kalau misalkan gula darah acaknya udah lebih dari 212 kayak gitu, tinggal dilihat nih apakah dia ini aja ada gejala klasik apa enggak. Kalau enggak ada gejala klasik, bisa digunakan obat kombinasi dua obat dengan mekanisme yang berbeda. Kalau misalkan ada faktor-faktor risiko terus ada gejala klasik kayak gitu, ya udah berarti OAD ditambah dengan pemberian insulin melalui eh, injeksi subkutan ya, SC subkutan. Nah, insulin nanti itu ada yang kerjanya itu rapid atau yang cepat, ada yang short, medium, ada yang long acting. Long acting itu hitungannya hari, medium hitungannya jam. Kalau yang short itu 30 sampai 45 menit, kalau yang rapid itu kurang dari 30 menit gitu. Nanti ada indikasi-indikasinya kita bahas di farmako aja. Jadi biar lebih lengkap. Kemudian tadi kan saya menyinggung sedikit nih tentang apa itu pemberian insulin. Jadi insulin ini kapan bisa diberikan kayak gitu itu nggak sembarangan. Harus ada indikasi-indikasi tertentu yang kita tuh boleh untuk diberikan yang namanya eh, insulin tadi. Apa aja? Yang pertama adalah ketika pemeriksaan HbA1c lebih dari 9%. Yang tadi udah dibilang ya. Terus saat HbA1c-nya lebih dari 7,5 nih, lebih dari 7,5 dan dia itu udah diterapi dengan OAD, boleh. Terus ada juga kondisi hipoglikemi, terus eh, gagal terapi dengan OHO atau obat hipoglikemik oral. Ini nanti termasuk ke ya tadi yang insulin sensitizer, secretagogue, incretin, terus dari inhibitor alfa glukosinase, ada juga dari SGLT2 itu termasuk bagian OHO, oral hypoglycemic, obat hypoglycemic oral dengan dosis optimal. Jadi kalau udah dosis optimal diberikan OHO terus gagal, bisa menggunakan terapi insulin. Habis itu ada juga kondisi
hiperglikemi berat yang disertai ketosis. Jadi disertai ya, bukan karena ketosisnya. Itu mungkin karena kehamilan atau kehamilan gestasional yang tidak terkontrol, stres berat. Bisa juga karena mungkin eh, kondisi pre preoperatif kayak gitu dan kondisi-kondisi lain bisa. Terus HbA1c tadi kan udah dibahas ya, karena pemeriksaan HbA1c itu lumayan sulit, jadi bisa di konversi ya dengan kayak tadi itu 7 7,5% itu rata-rata gula darah puasa 3 kali berturut-turut. Dan kalau misalnya digunakan rata-rata itu lebih apa ya? Lebih bisa menjamin kalau pasiennya itu nggak bohong gitu, atau langsung dengan GDS gitu. Terus indikasi pemeriksaannya adalah ketika untuk memantau perkembangan terapi ketika si pasiennya itu tidak telaten atau tidak kooperatif dengan obat yang diberikan gitu. Kemudian ada juga kondisi-kondisi penyerta, contohnya adalah kaki diabetes atau ulkus diabetikum gitu. Pokoknya ulkus itu ada luka gitu. Jadi luka pada orang DM itu berisiko banget masuk atau jatuh ke kondisi ulkus diabetikum kayak gitu. Nanti ada derajat-derajatnya nih, derajat ulkusnya. Kalau misalkan ada 6 derajat, derajat 0, derajat 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Ada 6 derajat. Mungkin kalau udah menghitam nih, udah ada nekrosisnya. Kalau misalkan masih kecil di kakinya itu, misalkan ini kaki ya, terus ada nekrosis di sini. Kecil bulat. Seginian lah. Nih kelihatan ya. Nah itu derajat 5. Tapi kalau udah banyak nih, misalkan 4 jari ini. Ya ini misalkan 4 jari ini. Misalkan 4 jari yang ditunjuk ini ya. 4 jari ini udah hitam. Itu berarti udah derajat 5. Dan perlu ada pengendalian dari pengendalian suplemennya, pengendalian luka, terus ada pengendalian mungkin ada infeksi di situ kayak gitu. Terus yang terpenting misalkan terjadi kaki diabetes, terus misalkan udah derajat 5 nih, udah harus amputasi kan daripada menyebar kemana-mana ulkusnya tadi. Meskipun kakinya udah diambil, diamputasi, tetap harus melakukan aktivitas fisik karena bisa jadi kan ulkus kan bermula dari adanya luka. Nah, misalkan berbaring terus nih, nah karena nggak pernah dipakai untuk nggak pernah bergerak untuk punggungnya, jadi punggungnya itu jadi luka dan ulkusnya pindah ke punggungnya kayak gitu. Jadi itu rumitnya dari pengendala apa penderita DM. Maka dari itu harus telaten gitu, pasien-pasiennya harus telaten pemberian DM, dan kalau bisa rutin melakukan pemeriksaan kayak gitu, dan rutin meminum obat yang diberikan. Dan obatnya itu enggak misalkan diberikan sepanjang untuk 1 tahun tidak, tapi setelah evaluasi berkala. Kenapa? Karena beberapa obat itu mengalami efek samping yang berbeda-beda dan dilihat situasinya dengan kondisi pasiennya dan beberapa eh, kebiasaan dari pasien. Misalnya kalau pasiennya pekerjaannya itu lihat, terus makannya gimana, ngerokok apa enggak, ada obesitas apa enggak, karena nanti obatnya itu beda-beda untuk efek samping dan lain-lain. Jadi kita bahas aja di farmako kayak gitu. Oke, itu mungkin clinical overview dari diabetes mellitus. Oh, oke. Mungkin kita bisa lanjut setelah membahas clinical overview dari DM. Nah, ini kita khususkan ke topik nih, anak atau childhood, di mana dia itu sering terjadi DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini intinya yang terpenting adalah sama ya penyebabnya, meskipun pada anak atau dewasa. Dia itu penyebabnya adalah karena kerusakan atau destruktif dari pabriknya atau yang memproduksi sel B, baik itu tadi karena autoimun maupun karena penyebab yang tidak diketahui jelas
penyebabnya atau disebut idiopatik. Nah, tapi anehnya di sini itu 90% DM tipe 1 itu terjadi pada anak. Dan anehnya karena dia ini idiopatik ya. Jadi seringkali ditemukan itu orang tuanya itu nggak ada riwayat DM, tapi tiba-tiba anaknya DM tipe 1 kayak gitu. Jadi kebanyakannya kayak gitu dan sifatnya adalah akut. Nah, gimana kalau dari persebarannya ya tadi yang udah dibilang maksudnya 90% kayak gitu. Terus kalau dari patofisiologinya ya sama kayak DM tadi. Jadi terjadi hiperglikemi. Kenapa? Karena insulinnya down karena nggak ada yang produksi gitu ya. Jadi akhirnya penggunaan glukosa di jaringan itu nggak ada karena nggak ada yang transportnya kan. Insulin kan hormon yang berfungsi sebagai transport. Jadi glukosa nggak bisa masuk sendiri ke sel gitu. Harus diperlukan suatu transport yaitu insulin tadi. Karena itu akhirnya pada DM tipe 1 itu glukosanya banyak. Terus lipolisisnya meningkat sehingga terjadi ketosis keton ya. Seperti yang tadi dibilang ketonuria. Jadi bisa menyebabkan ketonuria juga. Habis itu gluconeogenesis, glucogenolisis itu juga meningkat. Sehingga jatuh pada kondisi hiperglikemia. Nah, hiperglikemia itu bisa menyebabkan glukosuria atau adanya glukosa pada urin. Nah, karena tadi keton juga meningkat, jadi bisa juga jadi ketonuria gitu. Dan ini menjadi suatu kegawatan yaitu dia diabetes ketoasidosis atau DKA kayak gitu. Hmm, kurang lebih kayak gitu sih. Habis itu untuk tanda dan gejalanya sama. Eh, Gejala klasiknya 3P, poliuria, polidipsi, dan polifagi, serta penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Wah, penyebabnya itu karena apa? Diagnosis labnya sama, kalau misalkan lebih dari 200 dengan gejala klasik, atau ternyata di situ baru ya, 2 kali pemeriksaan GDP, gula darah puasa, lebih dari 126 meskipun tanpa gejala klasik poliuria, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya, maka bisa ditegakkan diagnosis. Kenapa gitu? Karena kalau penurunan berat badan itu nggak mesti gitu. Orang gemuk juga ada yang mengalami DM kayak gitu. Terus bisa juga menggunakan HbA1c. Tapi HbA1c itu kan tadi kan udah dijelaskan kan dari misalkan hasilnya sekian, manifestasinya apa kayak gitu. Nah, tapi seringkali HbA1c itu kan sulit ya dan jarang ditemukan di tempat-tempat khususnya di tempat-tempat yang di daerah kayak gitu. Nah, kemudian kalau udah kena DMTW1, maka yang harus dilakukan adalah injeksi insulin seumur hidup. Ya, kenapa? Karena nggak bisa. Karena insulin dari karena dari pabriknya itu nggak itu gitu. Karena dari pabriknya itu nggak ada, jadi harus diberikan injeksi insulin terus, kayak gitu. Dosisnya 0,5 sampai 1 IU per kilogram per hari. Kemudian biasanya dibagi menjadi dua bentuk, ada regimen mix dan insulin lobus basal atau insulin endogen. Terus bisa juga dilakukan pendekatan diet nih, yaitu jadi kebutuhan karbohidrat itu paling besar 50 sekitar 50% ya. Terus disusul lemak dan protein kayak gitu. Terus penghitungannya adalah 100 ditambah usia dikali 100 kilokalori per BB ideal. Apa tadi? 100 ditambah usia kali 100 kal BB ideal. Kemudian untuk olahraga untuk pada DMTB1 boleh melakukan olahraga apa saja, tapi harus diperhatikan. Misalkan ada kondisi ketonuria atau adanya badan keton itu tidak disarankan berolahraga. Kenapa? Karena olahraga kan memicu ya menggunakan gluconeogenesis dan ininya dari sumber-sumber lain. Jadi apalagi dari sumber-sumber kondisi yang anaerob sehingga badan ketonnya bisa meningkat gara-gara olahraga. Jadi kalau misalkan sebelum olahraga udah
ketonnya tinggi terus ditambah olahraga bisa jadi jatuh ke ketoasidosis gitu, malah bahaya dan mematikan gitu. Kemudian yang paling penting adalah monitoring rutin dan edukasi terus kepada keluarganya gitu. Karena DMTP1 tuh ibaratnya udah seumur hidup kan. Jadi harus keluarganya ini rutin, rutin melakukan pemantauan, rutin memberikan insulin sesuai tepat jenisnya, tepat dosisnya, tepat lokasi pemberiannya gitu ya. Di mana insulin nanti kan diberikan ada berapa? Lokasi insulin diberikan tiga kan ya. Ada di deltoid untuk yang kerjanya medium, ada yang di peritoneum atau perut ya untuk yang kerjanya cepat, dan ada yang di pupu atau paha itu untuk yang kerjanya short atau short gitu ya. Iya betul, kerjanya short, medium, dan yang kerjanya cepat. Terus ada komplikasi jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya adalah hiperglikemi, hipoglikemi, kayak gitu, sama KAD atau ketoasidosis diabetikum. Terus kondisi jangka panjangnya mungkin ada mikrovaskular dan makrovaskular. Kalau yang mikrovaskular dia itu retinopati yang paling sering. Kalau yang makrovaskular dia itu adanya arteriosklerosis, itu makrovaskular. Kemudian ada juga komplikasi kondisi-kondisi yang sesuai dengan keadaan, contohnya hipotiroid, hipertiroid kayak gitu. Kemudian kita akan definisikan khusus tentang diabetes ketoasidosis atau ketoasidosis diabetikum. Diabetesnya kenapa? Karena GDS-nya waktunya itu lebih dari 200. Terus ketoasidosisnya kenapa? Karena karena GDS-nya lebih tinggi disertai 3P 1B, yaitu poliuria, polidipsi, dan polifagi, serta penurunan berat badan. Kalau misalkan nggak ada dari itu, bisa juga dari pemeriksaan fisik nih, dilihat GCS atau kesadarannya, dilihat dari nafasnya. Biasanya nafas dari risiko KD itu nafasnya adalah pusmaul, itu pusmaul. Terus dari dehidrasinya. Habis itu kalau dari ketonnya, berarti harus dicek keton. Keton tinggi itu lebih dari atau sama dengan 3 mol per desiliter itu udah bahaya ya. Kalau sedangnya itu lebih dari 2, normalnya berapa? Normalnya kurang dari 0,6. Terus kalau itu harus dicek juga. Jadi 3 ya. Tadi ada dari gula darah sewaktunya lebih dari 200. Habis itu gejala klinisnya 3P 1B. Bisa juga dari anamnesis dari GCS-nya, nafas kusmaul kayak gitu. Habis itu dari ketonnya harus lebih dari 3 mol per desiliter. Kalau itu yang berat, kalau yang sedang itu lebih dari 3, normalnya kurang dari 0,6. Di situ gejala-gejalanya tadi bisa juga kehilangan kesadaran, dehidrasi bisa menyebabkan itu. Oleh karena itu, tata laksana yang pertama adalah dehidrasi dengan dehidrasi dengan kekurangan. Berarti dehidrasi dengan kristaloid selama 48 jam, dan dosisnya bisa dinaik diturunkan jika udah kadarnya kurang dari 250 miligram per dl. Kemudian insulinnya tuh diberikan 1 jam setelah rehidrasi, jalurnya harus beda ya. Dari infusnya, terus diraciknya, pemberian insulinnya sekali racik itu maksimal untuk 6 jam. Terus itu upaya preventif adalah dilakukan pemantauan dini GDS, gula darah sewaktunya, gula darah sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, dan sesudah tidur. Intinya kalau sebelum makan dan sesudah tidur itu agak rendah ya. Terus kalau yang sesudah makan dan sebelum tidur itu kan mungkin kalau misalkan sudah makan malam sebelum tidur kan GDS-nya masih ada. Kemudian oh ya tadi kan pemeriksaan keton ya. Kapan dilakukan pemeriksaan keton? Ketika GDS-nya lebih dari 250 dan anaknya sehat, ataupun lebih dari 250 namun persisten, ataupun ketika ada demam dan ada sakit yang disertai dengan mual muntah. Tentunya dengan kecurigaan dulu dia tuh ke arah ke diabetes. Itu ada komplikasi hipoglikemi atau kurang ya, kurang kadarnya kurang.
dari gula darah kapilernya, hipoglikemi. Kayak gitu. Terus untuk kalau ringan tuh 50 sampai 70, kalau sedang kurang dari 55, kalau berat kurang dari 70. Disertai dengan penurunan kesadaran. Atau kalau misalkan ada kejang kurang dari 70 tapi ada kejang, dia itu berarti berat. Nah, itu terus gejala-gejalanya ada gejala neurogenik, ada neuroglikopenia. Neurogenik contohnya kayak berkeringat, lapar, tremor, takikardi, lemas, gelisah, anxiety, mual. Kalau neuroglikopenia pusing, lemah, ngantuk, vertigo, telo, lambat, ngacau, kejang, penurunan kesadaran dan koma. Ya kayak gitu, mungkin itu overview dari DM tipe 1. Masih ada banyak topik ya. eh Mungkin dilanjut di video part 2. Oke, gitu aja dari part 1, membahas clinical overview dan DM tipe 1 pada anak. Terima kasih dan see you in next video. Thank you.